warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Septi Kurniasih, dosen pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan IDN 0010099303. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan disampaikan rincian MK dari segi DIA, Delivery, Interaction and Assessment, dan praktik mengajar. Di sini saya mengaku beberapa mata kuliah, salah satunya bioteknologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di jurusan pendidikan IPA, diberikan kepada para mahasiswa semester 6. Sebelum mata kuliah ini dilaksanakan, mahasiswa perlu mengikuti mata kuliah pendahuluan seperti biologi umum, genetika, dan keanekaragaman hayati. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS tanpa praktikum. Mata kuliah ini mengkaji tentang bioteknologi dan berbagai aspek terkait praktek bioteknologi. Di dalamnya meliputi prinsip dasar bioteknologi, bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, dan penerapannya di berbagai bidang. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sains, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi melalui strategi pembelajaran yang diterapkan. Pelaksanaan mata kuliah ini menerapkan CPL yang ada di jurusan pendidikan IPA. Pertama adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kedua, menguasai konsep teoritis bidang keilmuan ilmu pengetahuan alam, terdiri dari konsep biologi, kimia, fisika, dan kemampuan matematis. Kemudian, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Terakhir, mampu membangun kemampuan literasi sains siswa melalui pelaksanaan pembelajaran IPA. Selanjutnya adalah CPMK. Mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK. Capaian pertama adalah menjelaskan prinsip dasar bioteknologi serta membedakan antara bioteknologi konvensional dan modern termasuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mendeskripsikan dan mengidentifikasi peranan mikroorganisme serta produk bioteknologi konvensional di dalam bidang pangan dan pertanian. Ketiga, menganalisis konsep bioteknologi modern termasuk komponen dan penerapannya di bidang kesehatan. Keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi peran bioteknologi dalam perbaikan lingkungan, produksi ramah lingkungan, dan penyediaan energi. Terakhir, menganalisis manfaat bioteknologi dan rekayasa genetika dalam menghasilkan varietas unggul dan efisiensi proses produksi. CPMK yang akan disajikan, pertama, menjelaskan konsep dasar bioteknologi dan komponen utamanya seperti DNA rekombinan, PCR, CRISPR, vektor, dan sebagainya. Selanjutnya, menganalisis proses terapi gen, vaksin mRNA, dan teknologi rekayasa. Ketiga, mengevaluasi peran bioteknologi dalam diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit genetik dan infeksius. Keempat, mengkaji isu etika, sosial, dan aksesibilitas dalam penerapan bioteknologi kesehatan. Harapannya, dalam mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, membedakan, dan menerapkan prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa akan menyusun dan mempresentasikan proyek bioteknologi terapan dalam bentuk laporan dan poster ilmiah.
Dalam mata kuliah bioteknologi ini, proses pembelajaran dirancang menggunakan gabungan dua pembelajaran aktif. Pertama adalah case-based learning, dan yang kedua adalah project-based learning. Model ini dilakukan untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam memahami konsep bioteknologi secara kontekstual dan aplikatif, sekaligus mengembangkan kemampuan dan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Mahasiswa akan bekerja secara berkelompok untuk merancang, membuat, dan mengevaluasi produk bioteknologi. Proyek ini diharapkan mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan teori dan praktik, bekerja secara kolaboratif, dan menghasilkan solusi inovatif terhadap permasalahan lokal yang relevan. Dalam prosesnya, pembelajaran ini dilaksanakan secara hybrid, baik sinkronus dan asinkron, melalui berbagai metode yang bersifat aktif dan partisipatif, antara lain diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, tanya jawab interaktif, dan debat virtual. Pembelajaran berbasis digital, termasuk video pembelajaran, infografis, dan simulasi, akan diterapkan demi pelaksanaan pembelajaran yang integratif. Dalam prosesnya, saya menggunakan beberapa referensi. Ada 6 referensi primer, 2 diantaranya adalah hasil penelitian saya dan rekan-rekan modul bioteknologi dan buletin bioteknologi. Mahasiswa juga bebas untuk mengakses paper dan sumber yang relevan terhadap isu terkait yang mereka eksplorasi. Untuk membantu interface dan manajemen kelas, saya menggunakan beberapa situs pembelajaran yang terintegrasi. Pertama, dari segi administrasi, saya menggunakan Siatang. Saya menggunakan ini untuk menganalisis kehadiran kelas, memberikan presensi, serta melakukan manajemen nilai. Selanjutnya, dalam proses, saya menggunakan Spada Untirta. Dalam Spada, saya memberikan bahan ajar, kemudian materi, serta proses evaluasi di dalamnya. Harapannya dengan menggunakan situs-situs ini, pembelajaran secara digital dan pengalaman belajar secara integratif akan dirasakan oleh mahasiswa. Demikian paparan saya mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran yang akan saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Oke, selamat datang kembali di kelas bioteknologi. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, teman-teman, masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, Jadi kemarin kita belajar tentang aplikasi bioteknologi konvensional di bidang pertanian. oke, good. Menggambarkan Ya. contohnya itu ada pupuk cair, pupuk hijau, sama pestisida organik. Oke, good. Ternyata masih ingat semua ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai bagaimana kita menerapkan prinsip atau aplikasi bioteknologi modern di bidang yang berbeda. Ada yang ingat bidang apa? Ibu, Ya, Pak di Haji. bidang kesehatan Ibu. Oke, good. Bidang kesehatan. Nah, ada yang pernah dengar nggak? Di bidang kesehatan itu aplikasinya apa aja? Oke, ada vaksin ya teman-teman, kemudian ada obat dan juga terapi genetik yang akan kita bahas selanjutnya. Kita lanjut ke materi. Silakan buka siapannya. Saya sudah melakukan set presensi, tinggal kalian validasi. Sudah semua presensinya? Sudah. Oke, let's go untuk belajar tentang penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, teman-teman bisa menjelaskan prinsip bioteknologi modern dalam bidang kesehatan, kemudian menganalisis peran rekayasa genetika, mengkaji kasus nyata, dan juga
berbasis bioteknologi modern. Siap belajar? Oke, nah teman-teman juga bisa mengeksplorasi materi terkait ini di modul bioteknologi yang sudah saya bagikan ke kalian, juga pada buletin bioteknologi yang sudah ada. Nah, sekarang kita akan mengeksplorasi satu kasus yang menarik nih teman-teman, tentang sickle cell anemia atau anemia sel sabil. Udah pernah dengar penyakit ini? Belum pernah. Oke, nah penyakit anemia sel sabil itu diakibatkan oleh kelainan genetik. Ini muncul pada populasi yang ada di sekitar khatulistiwa. Itu contohnya pada populasi di Afrika, kemudian di Timur Tengah, bahkan bisa kita temui di area Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua. Nah, mutasi genetik ini bersisian dengan keamanan terhadap malaria. Jadi di satu sisi mutasi ini mengakibatkan anemia pada tubuh makhluk hidup resesif, tapi dia juga memberikan keuntungan bagi yang lainnya karena dia akan kebal terhadap penyakit malaria. Nah, hal ini kemudian diteliti dan para peneliti menemukan bahwa mengedit gen dari pasien itu mengakibatkan pengurangan gejala secara signifikan. Gitu. Nah, di tahun 2025 ini kemudian pemerintah UK itu mengapprove sebuah pengobatan dengan cara mengedit gen dari pasien, gitu, menggunakan metode yang namanya CRISPR-Cas9. Tapi teman-teman, karena dia menyangkut sama genetik tubuh kita yang notabene adalah makhluk hidup, kita harus concern nih terhadap benefitnya, keuntungannya, dan pertimbangan etika. Gitu. Nah, keuntungannya apa? Kalau dulu pasien itu harus menerima transfusi darah secara terus-menerus sepanjang hidupnya atau mendapatkan donor sum-sum tulang belakang, sekarang dengan pengeditan CRISPR, dengan mengubah gennya, maka tubuh kita tuh bisa mengubah atau meningkatkan produksi hemoglobin fetus dan gejalanya berkurang secara signifikan dengan satu kali terapi saja. Gitu. Tapi teman-teman, ada kendala nih. Nah, kendalanya adalah pengobatan CRISPR itu sangat mahal. Gitu. Jadi alat-alatnya juga baru kan ya. Jadi tidak bisa diakses oleh kalangan berpendapat rendah atau ke masyarakat di negara berkembang. Dan kemudian implikasinya apa, dampaknya apa saat ini diterapkan ke embrio? Tentu akan berpengaruh pada genetik keturunannya, gitu, sehingga ada konsen etikal yang pro dan kontra terhadap teknologi ini. Oke, nah menurut teman-teman, gimana sih penerapan CRISPR ini terhadap pengobatan anemia sel sabil? Ya, bagus. Yaitu dengan cara mengubah gen sakit menjadi sel sehat, Ibu. Oke, good. Nah, menurut kalian konsiderasi etiknya gimana? Layak atau enggak sih? Wah, masih ragu-ragu nih. Oke, kita akan eksplorasi lagi ya teman-teman. Nah, kita akan masuk ke materi sebelum teman-teman mengeksplorasi solusi secara mandiri ya. Nah, gimana sih bioteknologi itu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah terkait kelainan genetik ini? Nah, pertama, kita perlu mendeteksi dulu kan, ada kelainan gak sih dalam tubuh manusia. Caranya gimana?
Bioteknologi itu memberikan satu tools untuk deteksi dini. Apa itu deteksi dini? Ayo, gak ada. Oke, deteksi dini itu adalah cara deteksi untuk melihat bahwa ada nggak sih kelainan di tubuh manusia sebelum atau sesudah munculnya gejala minor. Gitu. Nah, deteksi ini melihat apakah terjadi mutasi genetik pada suatu organisme, misalnya pada manusia. Gitu. Nah, contoh aplikasinya apa? Ada PCR dan juga whole genome sequencing. PCR udah pernah dengar ya pastinya, saat COVID itu banyak diterapkan dalam deteksi dini COVID. Nah, kalau whole genome sequencing apa? Whole genome sequencing adalah suatu metode melihat gen secara utuh. Gitu. Jadi gen di dalam sel saya itu apa aja, sel di dalam gennya Ari itu apa aja, beda nggak? Lagi? Ya, kita lanjutkan kajiannya. Tadi udah deteksi dini. Nah, sekarang pengobatannya gimana? Gitu. Pertama ada gene editing based therapy. Apa itu gene editing based therapy? Tools ini atau teknologi ini itu bisa mengubah susunan genetik pada sel. Jadi kita bisa ubah, bisa modifikasi. Gitu. Nah, fungsinya adalah agar sel yang rusak atau sakit ini bisa memiliki fungsi yang kembali normal. Ada dua teknologi yang sekarang umum digunakan. Yang pertama adalah CRISPR-Cas9. Ini contohnya adalah menggunting DNA, dipotong DNA-nya dibelah jadi dua, kemudian dimasukin atau dibuang gen yang sakit ini, gitu. Nah, yang kedua adalah prime editing. Jadi ini mengubah seperti mengoreksi typo dalam tulisan. Gitu, misalnya kalau di sickle cell anemia itu dia hanya mengubah satu huruf aja dari huruf G ke huruf A. Gitu. Nah, contoh aplikasinya ada banyak nih yang udah dilakukan. Di sickle cell anemia contohnya memperbaiki mutasi pada gen HBB, kemudian di cystic fibrosis juga udah ada. Tapi dalam satu pengobatan pasti ada resikonya. Pertama adalah off target atau salah edit. Misalnya dia rusaknya di paragraf pertama nih. Nah, di editnya yang paragraf kedua. Tentu ini akan menghasilkan mutasi baru yang nggak tentu efeknya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, biayanya tinggi dan aksesnya terbatas. Gitu. Mungkin orang masyarakat di Amerika atau di Inggris sudah bisa menikmati, tapi di Indonesia belum ada alatnya. Gitu. Dan selanjutnya estetika. Gitu. Nggak mungkin kan kita langsung mengedit embrio atau janin yang masih ada di kandungan. Gitu. Nah, selanjutnya ada teman-teman. Nah, selanjutnya ada teman-teman lebih relate nih dengan isu diskusinya ngapain. Pertama adalah teman-teman akan pilih satu kasus kelainan genetik yang akan kalian eksplorasi. Contohnya di sini ada thalassemia, hemofilia, cystic fibrosis dan seterusnya. Kemudian teman-teman akan eksplorasi masalah dan merumuskan solusinya seperti apa menggunakan teknik-teknik bioteknologi yang teman-teman ketahui. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok dan melakukan diskusi. Kemudian saya men-share AKPD di Sepada. Silakan dicek. Ya, teman-teman, diskusinya udah sampai mana? Sudah sampai solusi. Oke, udah sampai solusi. Dengan solusi yang terbaik seperti apa? Dengan screening awal paling efektif. Oh gitu. Iya. Screening awal seperti apa?
Screening awal itu menurut kami yang dengan screening awal kita dapat mendeteksi resiko kelainan genetik. Bahkan sebelum menikah tersebut kita dapat mendeteksi bahkan mengetahuinya Bu. Contohnya dengan menggunakan whole genome sequencing, di mana pasangan tersebut dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita dapatkan sebelumnya. Oke, good job. Nah, nanti silahkan dieksplorasi whole genome sequencing itu seperti apa dan penerapan yang sesuai di Indonesia seperti apa, gitu ya. Ibu. Nah, ada yang ingin bertanya? Ibu, saya ingin bertanya Ibu. Kelompok kami kan membahas tentang pengobatan thalassemia Bu ya. Kami telah mengeksplorasi bahwasanya pengobatan genetik janin yang dilakukan untuk pencegahan itu tetap pencegahan, tapi kami bingung apakah ini layak dilakukan atau tidak Ibu. Oke, nah sementara penyelesaian ini itu sangat kontroversial di dunia gitu. Jadi antara boleh dan tidak boleh. Tapi penelitiannya masih terus dilakukan. Berarti apakah itu emang artinya itu tidak boleh sama sekali ya Bu? Nah, karena penelitian juga masih jalan, kontroversi etiknya dan perizinannya juga masih jalan. Jadi saran saya untuk tugas kalian adalah tetap dibahas, tapi nanti di akhir kalian berikan saran dan solusi ini. Terima kasih. Kalian bahas tentang apa nih? Kalau kita bahas tentang hemofilia Bu, yang munculnya penyakit di kerajaan Inggris, terus yang katanya luka itu kalau luka nggak bisa sembuh gitu loh Bu, darahnya udah terus. Oke, menarik ya. Menurut kalian, kenapa kalian pilih topik ini? Karena menarik yang pertama Bu, terus kan kita juga sering nonton film dan itu ada di film-film Bu, jadi kita tuh penasaran seperti apa dan bagaimana pengobatannya. Great, bisa kalian eksplorasi lagi ya isunya. Ya, teman-teman, waktu diskusi sudah habis. Siapa nih yang pengen sharing hasil diskusinya ke depan kelas? Yuk, angkat tangan. Kita nggak ngomong aja ya. Baik, izin memulai presentasinya Ibu. Ya, dimulai dari penyebabnya. Berikut di sini teman-teman bisa melihat ada penyebab mutasi pada gen CFTR yang mengganggu saluran inklorida, menyebabkan lendir tebal di paru-paru kita dan sistem pencernaan. Dan berikutnya ada gejalanya. Gejalanya itu bisa kita lihat ada batuk kronis, infeksi paru berulang, kesulitan bernafas, dan malabsorpsi nutrisi. Selanjutnya itu solusi yang kami telah temukan. Solusinya itu ada 3, ada base editing, CRISPR-Cas9, dan terapi mRNA. Kemudian refleksi etik dan sosialnya itu biaya terapinya sangat tinggi, perlu dukungan kebijakan untuk akses publik dan uji klinis yang masih berlangsung, penting menjaga transparansi dan persetujuan dari pasien itu sendiri. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kita yang dimana perkembangan base editing dan juga terapi mRNA itu ternyata dalam pengobatan CFD dapat dimungkinkan. Nah, namun tadi yang terkait refleksi itu terdapat ada etika tantangannya dan juga terkait dengan akses merata. Nah, jadi itu tetap kita kawal oleh ilmuwan dan juga oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Cukup. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Waktu kita sudah hampir menipis dan kita akan eksplor gimana sih tingkat pemahaman teman-teman terhadap topik ini. So, di sini sudah ada evaluasi. Silahkan di scan. Nanti teman-teman akan mengerjakan tesnya berbasis quizzes ya teman-teman.
evaluasi ini. Ya, terakhir nih, saya mau kasih pertanyaan ke teman-teman. Apa sih yang hal menarik yang kalian pelajari dan bagaimana kemudian minat kalian terhadap eksplorasi bioteknologi? Ya, silakan. Ya, Bu, saya izin menjawab ya. Jadi, hal yang mengejutkan dan menarik bagi saya pada hari ini adalah kenyataan bahwa ternyata sudah disetujui oleh beberapa negara. Nah, hal ini mengubah pandangan saya terhadap sains bahwa yang saya pikir itu hanya ada di film gitu ya, Bu. Ternyata itu sekarang menjadi solusi dari solusi media nyata, solusi medis nyata gitu. Nah, jadinya saya bisa termotivasi dan lebih percaya riset ilmiah itu dapat menyembuhkan atau menyelamatkan sebuah kehidupan gitu. Jadi akhirnya saya pengen lebih belajar lebih lanjut gitu di bidang sains dan juga pendidikan gitu. Oke, good. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Silakan, tangan. Ya, Fandi, silakan. Kalau saya jadi satelit, jadi kita nggak hanya teknologi saja yang bisa dilakukan, tapi harus diikuti dengan yang namanya sebuah etika dan kebijakan agar semua orang itu bisa mendapat manfaatnya juga. Oke, great. Kamu mengangkat tentang etika. Ada lagi? Jadi izin nambahkan Ibu, kalau menurut saya baru tahu kalau fisika itu sudah bisa dilakukan di kehidupan nyata. Nah, saya juga bisa lebih optimis kalau bioteknologi bisa menyembuhkan penyakit yang dulunya nggak bisa disembuhkan. Bagus. Ya, teman-teman mendapatkan banyak pembelajaran nih sepertinya dalam kuliah ini. Harapan saya teman-teman gak berhenti hanya belajar dalam kelas, tapi juga mengeksplor kembali topik-topik yang berbeda sehingga nanti teman-teman bisa mengajarkan ke siswa-siswa kalian dengan cara yang lebih baik. Berikan tepuk tangan untuk kita. Oke, nah jangan lupa minggu depan kita tetap akan ada kelas bioteknologi, so teman-teman harus prepare untuk materi selanjutnya. Detail tugas dan bahan bacaan sudah saya share di Sepada, jadi silahkan dicek mulai nanti dan kita akan diskusi kembali ke topik yang berbeda minggu depan. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.